Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aulia Arsanti dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang resume teman saya yang berjudul Tanggung Jawab dalam Islam. Langsung saja. Konsep tanggung jawab atau al-mas'uliyah dalam Islam tidak hanya bersifat moral sosial, tetapi memiliki dimensi teologis, etis, dan eksistensial. Setiap tindakan manusia dipandang terkait dengan hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal dengan sesama serta alam. Pengertian tanggung jawab. Menurut KBBI, tanggung jawab adalah kesadaran akan kewajiban dan kesiapan menanggung akibat dan perbuatan. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan ayat Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi, setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Tanggung jawab dalam Islam memiliki dua pondasi. Yang pertama, kesadaran atas kewajiban. Manusia menyadari bahwa hidupnya diikat oleh syariat dan nilai moral yang harus dipenuhi, seperti kewajiban beribadah, kewajiban bersosial, kewajiban menjaga diri dan keluarga. Yang kedua, kesiapan menanggung konsekuensi. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi di dunia, seperti sosial, hukum, psikologis, dan di akhirat ada yang dinamakan hisab dan balasan. Hal ini menjadikan manusia makhluk moral yang bertanggung jawab dan tidak bebas nilai. 2. Macam-macam tanggung jawab dalam Islam. Yang pertama, ada tanggung jawab kepada Allah. Ini adalah bentuk tanggung jawab tertinggi karena Allah adalah sumber hukum, kehidupan, dan nilai moral. Wujudnya, yang pertama, tauhid, tidak menyembah selain Allah. Yang kedua, ketaatan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang ketiga, keikhlasan, melakukan ibadah hanya karena Allah. Yang keempat, mendekatkan diri melalui amal soleh, zikir, doa, dan akhlak. Dimensi tanggung jawab kepada Allah meliputi dimensi keyakinan atau akidah, tidak menyekutukannya. Ada juga yang dinamakan dimensi hukum atau syariat, mematuhi aturannya, dan dimensi moral atau akhlak, berperilaku sesuai nilai ketuhanan. B. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Islam memandang manusia sebagai amanah yang harus dipelihara. Tanggung jawab ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada pemenuhan kebutuhan fisik, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, menjaga kesehatan dan kebersihan, dan mencari rezeki yang halal. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan psikis dan intelektual, seperti mengembangkan ilmu, menjaga akal dari hal-hal yang merusak seperti narkoba, maksiat, dan membangun karakter yang baik. Dan yang ketiga, pemenuhan kebutuhan spiritual, seperti menjaga hubungan dengan Allah, memperkuat iman, dan mengendalikan hawa nafsu. Dengan demikian, tanggung jawab kepada diri sendiri bukan sekedar kebutuhan duniawi, tetapi pemeliharaan total terhadap fisik, akal, dan ruh. C. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga diantaranya mencari nafkah yang halal, mendidik anak menjadi muslim bertanggung jawab, melindungi anak dari bahaya fisik dan spiritual, menjaga keteladanan dalam ibadah, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini sesuai dengan ayat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. 2. Tanggung jawab anak kepada orang tua. Taat selama tidak bertentangan dengan agama, menurut ilmu dan memuliakan orang tua, memperdalam agama, menjadi generasi penerus Islam. Konsep ini berakar dari nilai birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. D. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Akhlak tidak sempurna jika hanya baik kepada Allah tanpa baik kepada manusia. Bentuknya seperti peduli sosial, partisipasi dan kontribusi, menjaga harmoni sosial, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.